Ahad itu adalah asalnya Ahmad, maka disebut Ahmad bila mim. Terus apa kata beliau? Ahmad itu ahadun bil mim. Ahad tapi ada mimnya disembunyikan. Kalau di sini Ahmad adalah Ahad adalah Ahmad yang mimnya disembunyikan. Kalau di sini mimnya ditonjolkan. Maka di sini ada titik temu nih mim. Mim itu siapa? Mim itulah Muhammad. Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan huwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi. Nyambung atau bisa menyambung ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan channel Abi Hamdan, dengan kami. Saat ini kami akan menanggapi tentang pernyataan Buya Ar-Rasyid Hazim yang mana kurang kondusif sepertinya di tengah-tengah masyarakat itu tentang pernyataan atau pembahasan yang disampaikan oleh Buya Ar-Rasyid Hazim. Banyak diantaranya hal-hal yang timbul kekacauan di masyarakat tentang pernyataan Buya itu. Di antaranya yang pernah saya tanggapi tentang Al-Qayyumul Wahid. Pada waktu itu kami menanggapi Al-Qayyumul Wahid. Tentu saja kami, referensi kami kitab-kitab hadis menurut fatwa ulama yang sudah memang tidak diragukan keilmuannya, yang memang wajib kita ikuti, karena pernyataan Buya Ar-Rasyid pada waktu itu memang sangat melenceng. Ternyata pada klarifikasi kedua, Buya Ar-Rasyid itu minta maaf, mencabut perkataannya. Cuma Buya itu kurang legowo, artinya masih kurang rela untuk mencabut itu, seakan-akan terpaksa. Kenapa? Karena ada kata tawakuf. Saya masih tawakuf dengan makna hadis ini. Buya, kalau tawakuf itu, sepengetahuan kami ketika bahsul masail ada sebuah masalah yang belum diputuskan, dan pada waktu itu tidak ada keputusan hukum yang pasti, maka itu namanya tawakuf, masih dipending, ditangguhkan. Berarti Buya mengatakan tawakuf itu masih masih mau cari masalah makna hadis itu. Artinya masih belum menerima tentang fatwa atau ulama-ulama yang sudah memberikan pendapat bahwa yang Buya itu keliru tentang memberikan takwil hadis itu. Maka menurut saya Buya itu kalau sudah banyak ulama yang memberikan nasihat atau menyatakan keliru tentang pernyataan Buya, ya ikuti saja. Kita terima kalau sudah dinasihati oleh para ulama. Pada saat ini saya akan menyikapi atau merespon tentang pernyataan Buya membaca surat Al-Ikhlas. Buya memberikan arti atau makna surat Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Jadi kata Buya itu, huwa itu maknanya adalah Muhammad. Menurut sepengetahuan kami, pada waktu mondok bahkan sampai saat ini,
dan melihat kitab-kitab tafsir, semuanya dhamirnya itu atau maknanya itu adalah Allah. Huwa, adapun Allah. Allahu yaitu Allah. Ahadun, Allah yang Maha Esa, Maha Satu. Jadi buaya itu diartikan huwa adalah Muhammad. Jadi buaya itu seakan-akan itu gimana ya? Tidak sesuai lah dengan pendapat para ulama atau menyimpang dengan pendapat para ulama. Yang jelas ini pasti menyimpang, pasti keliru. Kalau sudah dikembalikan kepada lafaz kepada Muhammad. Karena makna yang semestinya adalah Allah. Karena huwa ini adalah dhamir sya'n. Artinya sya'n itu, dhamir sya'n itu kalimat yang sebelumnya huwa itu tidak ada isim dhahir. Maka ketika tidak ada isim dhahir sebelum kalimat huwa atau isim dhamir itu, maka yang pantas dijadikan dhamir sya'n. Nah, sya'n itu adalah suatu hal atau anggaplah perilaku hati. Artinya dia siapa? Ya dia Allah yang dimaksud. Qul huwallahu ahad. Artinya huwa adalah Allah. Mungkin saya akan baca kitab ini, kitab Tafsir As-Sawi, juga Tafsir Al-Jalalain, juga ada penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ikhlasi makkiyatun aw madaniyatun. Surat Al-Ikhlas ini adalah makkiyah atau madaniyah. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan tentang Tuhannya. Jadi ada sekelompok orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhannya, tentang Allah. Maka di dalam tafsir As-Sawi, qauluhu su'ila sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud yang bertanya, ay wasailu Quraisyun aw ahbarul yahudi awin nasara haitsu qalu, bahwa sesungguhnya orang yang bertanya itu adalah orang Quraisy, ahbarul Yahudi, pendeta-pendeta orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sekiranya mereka mengatakan inna alihatana talatu mi'atin wasittuna, sesungguhnya Tuhan kami salasu mi'atin wasittuna, 360. Jadi Tuhannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kata pendeta sebanyak 360. Walam taqdi hawaijana, Tuhan sebanyak 360 tidak bisa memenuhi keinginan kami, tidak bisa mengabulkan hajat kami, tidak bisa mengabulkan permintaan kami. Fakaifa biwahidin, maka bagaimana dengan yang satu, Tuhan yang satu? Bagaimana dengan Tuhan yang satu? Kata orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila akhirnya. Maka jelas sudah Rasulullah itu ditanyakan, poin permasalahannya dalam surat Al-Ikhlas itu ditanyakan tentang Tuhannya Rasulullah. Maka fanazala qul huwallahu ahad, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Ikhlas, yakni qul huwallahu ahad ila akhirih. Ya jadi pasti sudah, berarti yang ditanyakan orang-orang Quraisy itu adalah tentang Tuhan Rasulullah, tentang Tuhan kita. Maka turun ayat qul huwallahu ahad, qul katakan Muhammad, huwa Allah, Allahu yaitu Allah, ahadun yang Maha Esa. Jadi sudah jelas bahwa huwa itu yang dimaksud adalah Allah, bukan Muhammad. Apalagi ahadun itu sebenarnya adalah ada mimnya, Ahmad. Itu jelas keliru. Jadi menurut saya Buya itu masuk tasawuf atau menyelami ilmu tasawuf silahkan, tidak jadi masalah. Tapi jangan aneh-aneh lah, jangan nyeleneh.
Banyak ulama tasawuf yang bisa kita jadikan panutan. Ada Imam Junaid al-Baghdadi, ada Imam al-Ghazali, banyak kitabnya kok. Ada kitab kita pelajari Hidayatul Atqiyah, ada Ihya Ulumuddin, ada Minhajul Abidin, ada Minhajus Saniyah, ada kitab juga nih Mukasyafatul Qulub ini. Karya Imam Ghazali. Mukasyafatul Qulub ini penyingkap rahasia hati. Jadi untuk mengetahui ahwal hati, ya belajar kitab ini juga. Ini diantara kitab-kitab tasawuf. Jadi menurut saya kita belajar kitab tasawuf atau kita menyelami ilmu tasawuf, ilmu syariat, tariqah, hakikat sampai makrifat, silahkan kita salib kepada Allah, silahkan kita salib kepada Allah, usul kepada Allah, silahkan. Bahkan itu baik, tapi jangan sampai menyimpang dari kitab-kitab tasawuf yang biasa ulama-ulama salaf kita jadikan pegangan. Maka saya khawatir ketika kita ini belajar ilmu tasawuf, menyelami ilmu tasawuf sampai marifat misalnya, artinya yang sangat mengkhawatirkan ketika keluar dari fatwa-fatwa ulama salaf, dari kitab-kitab ulama salaf. Makanya saya ingat Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh dalam sebuah kitabnya, ini kitabnya kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, saya baca, insya Allah ini Syahifah dulu tak jadi. Syahifah 4 ya, Syahifah 4. Wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin. Ini yang dikhawatirkan Hadratus Syekh. Muncul setiap orang yang bodoh untuk berfatwa. Tapi saya, kalau Buya Ar-Rasyid itu menurut saya adalah orang alim al-alama, mungkin cuma kepeleset Buya Ar-Rasyid itu atau tergelincir. Insyaallah beliau adalah orang yang alim. Kata Hadratus Syekh, wa tasaddara lil fatwa kullu jahilin. Maju untuk berfatwa setiap orang bodoh. Apa yang dimaksud dengan orang yang bodoh? Mimma yaksuru idrakuhu an fahmi kitabillahi ta'ala, yaitu orang yang dangkal pengetahuannya tentang pemahaman kitab Allah Ta'ala, yakni memahami kitab Al-Quran, memahami kitab Al-Quran, dangkal pemikirannya yang sehingganya memunculkan makna yang aneh-aneh yang keluar dari makna yang sebenarnya. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Hadratus Syekh. Wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dangkal pemikirannya, dangkal pemahamannya, wawasannya dalam mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehingganya memberikan makna hadis atau takwil hadis, memberikan penjelasan tentang Al-Quran melenceng atau jauh dari makna yang sebenarnya. Itu yang pertama. Jadi kita tetap jangan sampai melenceng atau menyimpang dari Al-Quran apapun yang kita pelajari. Amaliyah apapun yang kita amalkan, jangan sampai keluar dari Al-Quran, apalagi merubah makna Al-Quran yang sebenarnya. Insya Allah nasihat dari para ulama, peringatan dari para ulama pada Buya Ar-Rasyid itu cukup banyak, insya Allah, dari kalangan ulama, dari kalangan ustadz, itu semuanya insya Allah banyak. Siapapun yang memberi peringatan atau sudah ditemukan atau ulama sudah banyak menyatakan keliru, kata Rasulullah, jika dijumpai perselisihan, perbedaan, maka yang harus diikuti siapa? Bisawadil a'dham, mayoritas ulama. Jadi bagi masyarakat, kalau ada yang nyeleni, ya jangan diikutilah. Ikuti bisawadil a'dham.
mayoritas ulama. Pendapat ulama, mayoritas ulama yang terbanyak. Ulama itu artinya yang banyak ulamanya di situ yang berpendapat. Itu yang kita ikuti. Siapapun yang memberi nasihat itu perlu dipikir, perlu dipertimbangkan, juga perlu diambil jika itu adalah baik, apalagi ulama. Apalagi sudah jelas tafsirnya seperti tafsir As-Sawi, tafsir Al-Jalalain, ada dua pengarang, Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir As-Sawi. Ini semuanya menyatakan huwa ini kembali kepada Allah, bukan kembali kepada Muhammad. Jadi tolonglah kalau memang kitabnya itu bertentangan dengan kitab tafsir, jangan dipakai. Jangan dipakai. Cukuplah kita dengan ulama-ulama salaf itu, fatwa-fatwa ulama salaf itu. Kalau diartikan sekarang misalnya, diartikan ya, kalau yang seperti Abu Ar-Razi mengartikan, ini biar masyarakat juga tahu. Kul katakan Muhammad, nah itu kan Allah yang berfirman. Kul katakan Muhammad, huwa adapun Muhammad, Allahu yaitu Allah, ahadun yang maha esa. Kacau ini. Tidak bisa diambil ini. Bahaya ini. Kalau sekarang katakan Muhammad, itu kan orang Yahudi yang bertanya. Katakan Muhammad, kul katakan Muhammad, huwa adapun Muhammad, Allahu yaitu Allah. Nauzubillah yang tadi. Jadi yang sudah benar itu huwa. Kul katakan Muhammad, huwa adalah Allah, yang dikatakan orang Quraisy itu, Allahu adalah Allah, ahadun yang maha esa. Makanya di dalam tafsir As-Sawi itu fallahu khabarun. Lafaz Allah adalah khabar. Khabaran dari huwa, fallahu khabaru huwa. Berarti lafaz Allah itu khabarnya dari lafaz huwa. Wahadun badalun minhu al khabarun sanin. Sedangkan lafaz ahadun bisa jadi badal atau menjadi khabar yang kedua. Kalau kita bicara masalah nahwu, ya cukuplah huwa itu pantas dijadikan mubtada karena huwa itu adalah dhamir munfasil. Kata Alfiyah, wala yajuzu ibtida bimattasal min adh-dhamiri bal bi kulli ma munfasal. Jadi yang bisa dijadikan mubtada adalah dhamir munfasil, dhamir muttasil tidak bisa dijadikan mubtada. Ini sudah jelas kok, nahwu-nahwunya sudah jelas semuanya sudah. Makanya Buya Razi itu perlu mencabut pernyataan itu, penjelasan itu agar tidak membingungkan umat. Karena Buya itu adalah panutan umat. Terus siapapun yang memberi peringatan Buya Ar-Razi itu, ya ambillah. Kalau itu memang, apalagi banyak ulamanya di situ. Saya teringat dalam kitab Wasyatul Qulub, ini saya bawa kitab ini. Kitab Wasyatul Qulub karya Imam Al-Ghazali. Di situ ada cerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Hikayatun bainama Daudu jalisun fi sawma'atihi. Sebuah hikayah itu kita bandingkan, misalnya mau dibandingkan dengan para nabi. Di antara ada Nabi Daud. Suatu ketika Nabi Daud itu duduk di dalam tempat ibadahnya, Dia tulis Zaburah, membaca kitab Zabur. Pada waktu itu, simpelnya melihat ulat yang mirah yang ada di debu itu. Jadi Nabi Daud itu faqala fi nafsi. Nabi Daud itu berbisik dalam hatinya. Ma aradallahu bihadid dudati. Apa yang dimaksud Allah tentang masalah ulat ini? Jadi anggapannya Nabi Daud itu, ulat itu kan hina. Jadi apa maksud Allah membuat ulat ini? Kata Nabi Daud. Maka ulat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala hatta takallamat, hingga ulat itu berbicara kepada Nabi Daud. Faqalat ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, adapun di siang hariku Allah memberikan ilham kepadaku untuk berdoa fi kulli yaumin subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Allah memberikan izin kepadaku untuk membaca kalimat tasbih setiap hari alfa marrah, 1000 kali. Wa amma laili fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim.
Adapun di malam hari Allah memberikan ilham kepadaku, memberikan pemberitahuan kepadaku agar aku mengatakan sholawat, membaca sholawat sebanyak 1000 kali pada waktu malam. Maka ulat itu juga berkata kepada Nabi Daud, fa'anta mataqulu, dan engkau apa yang kau baca? Kalau saya sudah jelas diperintah oleh Allah membaca tasbih di siang hari sebanyak 1000 kali, pada malam hari membaca sholawat 1000 kali. Terus apa yang engkau katakan? Apa yang dijadikan doa engkau? Yang sehingganya hatta astafida minka, sehingganya aku bisa ngambil faidah darimu. Itu kata ulat. Bagaimana keadaan Nabi Daud pada waktu itu? Fanadama Daudu, maka Nabi itu menyesal. Menyesal karena apa? Hewan yang disangka hina, ternyata dia membaca tasbih, membaca sholawat kepada Rasulullah. Sedangkan kita terkadang tidak nyampe 1000 lah, sulit nyampe 1000 itu baca sholawat kepada Rasulullah. Itu ulah. Maka Nabi Daud itu menyesal ala tiqarid dudi, atas menghina ulat itu. Artinya bil ibrah kepada kita itu Nabi Daud, tingkatan Nabi, bukan tingkatan ustaz, bukan tingkatan kiai, bukan tingkatan ulama, sudah tingkatan Nabi. Tapi bisa mengambil ibrah kepada ulat yang sehingganya membuat dirinya besar, wa khafa min Allah Ta'ala, takut kepada Allah, wa taba ilaihi wa tawakkala alaihi, akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut saya siapapun yang memberikan nasihat, memberikan kritik kita bersyukurlah, terima dengan lapang hati, dan kita nyatakan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas jelas-jelas keliru. Kalau sudah banyak ulama yang menyampaikan bahwa itu adalah keliru. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekhilaafannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.